Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Setelah seminggu libur, akhirnya My Hero Academia chapter 359 sudah rilis dan langsung melanjutkan konflik di akhir chapter kemarin, yakni Bakugo versus Shigaraki. Di chapter 359 kali ini akan ada beberapa hal yang mengejutkan yang terjadi selama pertarungan berlangsung di sekolah UA. Mulai dari peran jurusan manajemen bisnis yang mulai menunjukkan aksinya, kemudian hasil pertarungan Bakugo versus Shigaraki, dan kemunculan sosok hero yang ditunggu-tunggu selama ini. Untuk itu, di konten kali ini akan kita review chapter 359. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Peran jurusan manajemen bisnis. Chapter dibuka dengan memperlihatkan suasana di balik operator sekolah UA yang sedang melayang di atas udara, yang mana ada puluhan siswa dari jurusan alat pendukung dan juga teknisi yang sedang mengatasi masalah mesin roket yang membuat UA terbang, di mana UA kini mendapat masalah serius, yakni ketinggian yang semakin berkurang, sehingga resikonya bisa saja membuat sekolah UA terjatuh di daratan. Hal ini bisa terjadi karena Shigaraki dengan tangan-tangan sialnya terus bermunculan, maka dari itu menambah beban dari sekolah UA. Di sisi lain, ada siswa dari jurusan bisnis yang sedang membuat video dokumenter perihal apa yang terjadi di balik sekolah UA saat perang berlangsung. Tentunya tindakan dari jurusan bisnis ini ditentang oleh siswa dari jurusan alat pendukung, karena ini bukan tempat mereka, para siswa dari jurusan bisnis. Terlebih kondisinya kini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Namun, siswa dari jurusan bisnis berkata bahwa inilah saatnya mereka beraksi sebagai dokumentator dalam perang yang terjadi saat ini. Alasannya tentu saja karena dalam sejarah manusia sejak dulu selalu merekam dan mendokumentasikan insiden perang yang mereka hadapi. Dan hal ini mereka lakukan demi untuk mewariskan sejarah agar menjadi pelajaran untuk manusia di masa depan. Lebih lanjut, di sini siswa dari jurusan bisnis juga menjelaskan kalau tugas mereka adalah untuk menghasilkan dan membuat pahlawan lebih dekat dengan masyarakat. Maka dari itu, peran mereka di sini adalah untuk mendokumentasikan segala hal yang terjadi di perang saat ini. Sebab ini adalah kisah bagaimana mereka semua akan memenangkan pertarungan melawan villain. Artinya saat ini mereka juga telah siap mati jika saja resiko terburuk bakal terjadi. Anjir, saya merinding pas konteks yang disampaikan sama jurusan bisnis. Gila, keren banget. Bakugo tumbang. Melanjutkan pertarungan di akhir chapter 358 kemarin, kini Bakugo berhasil membuat ledakan Howitzer Impact Cluster tepat di tubuh Shigaraki. Dan kebam! Ledakan yang sangat brutal dibuat oleh Bakugo sampai-sampai membuat sekolah UA terguncang. Di sisi lain, Monoma hampir saja menutup matanya, yang jika saja Monoma menutup matanya, maka gagal sudahlah rencana mereka untuk menghabisi Shigaraki di sekolah UA. Kemudian kita difokuskan ke dua tempat, yakni di tempat operator sekolah UA, di mana ada Yaomomo, Sementos, dan Power Loader yang sudah mulai kelelahan, serta ditambah lagi mereka khawatir kalau Bakugo sampai menghancurkan saluran listrik. Kemudian di gedung lain ada Haya, Manga, dan Kaminari yang juga ikut terguncang karena ledakan dari Bakugo tadi. Meskipun mereka sempat terguncang, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan energi listrik terus-menerus dengan quirknya. Di sini Haya mulai ragu dengan Bakugo. Takutnya Bakugo malah menghancurkan UA karena ledakannya. Lantas Kaminari membantah, sebab hal itu tentu saja Bakugo tidak akan lakukan. Sebab Bakugo, meskipun sifatnya barbar kayak orang habis diputusin, dia tetap saja adalah orang yang teliti dan tentu tak akan membuat hal-hal ceroboh meski quirknya adalah tipe penghancur. Kembali ke Bakugo, kini Bakugo berhasil meledakkan Shigaraki, ditandai dengan tangan-tangan Shigaraki yang berhamburan setelah diledakkan. Tapi resiko yang dialami adalah Bakugo kini mengalami luka parah di bagian kanan wajahnya akibat dari ledakan yang dia buat sendiri. Hal ini dapat terjadi karena rupanya Shigaraki berhasil menangkap tangan Bakugo. Di samping itu, Shigaraki memuji Bakugo karena meskipun quirknya kuat, dia bisa meminimalisir kerusakan. Tapi meskipun Bakugo berhasil meledakkan Shigaraki di sini, rupanya tak berdampak buruk pada Shigaraki. Dan kini Shigaraki malah membuat remuk tangan Bakugo. Bisa kalian lihat sendiri cuy, tangan Bakugo dibuat remuk udah kayak matahin tusukan cilok. Gila, parah banget. Mengetahui kalau serangan Bakugo tak efektif, kini Best Jeans dan Mirko langsung ikut menerjang Shigaraki. Diawali dengan Mirko yang menembakkan beberapa serangan ke Shigaraki. Di sini Shigaraki mengkritik soal ide mereka yang memilih untuk menerjang tubuh asli Shigaraki. Tapi justru pilihan tersebut adalah cara yang salah, sebab Shigaraki tak semudah itu dikalahkan. Langsung saja di sini Shigaraki membuat Mirko dan Best Jeans terhempas jauh. Entah quirk apa yang Shigaraki pakai, tapi ini kekuatannya udah benar-benar kayak All Might kalau lagi baku hantam.
Lanjut, setelah Bakugo tumbang, kini Shigaraki menjelaskan ke Bakugo bahwa Shigaraki atau All For One tak tertarik dengan quirk Bakugo. Namun yang membuat Bakugo tertarik adalah karena dia adalah sahabat dari Deku. Oke, dari sini kita mulai jadi paham alasan kenapa di season 3 Bakugo diculik oleh Lake of Villain ternyata hanya untuk memancing Deku agar menyelamatkan Bakugo. Jadi dari sini mulai terbuka satu persatu rencana licik dari All For One terhadap Deku. Kemunculan Big Three. Karena kondisinya kini makin absurd, Aizawa kemudian meminta Mandalay untuk sekali lagi menghubungi Deku pakai quirk telepatinya. Namun Deku justru tak bisa dihubungi sama sekali oleh Mandalay. Apa yang terjadi pada Deku sebenarnya? Di sini, Aizawa sebagai guru makin kesal dengan kondisi saat ini, di mana tak ada hero satupun yang bisa menyelamatkan Bakugo. Di lain hal, Bakugo juga sedang diseret paksa oleh Shigaraki. Entah buat apa kita tidak tahu pasti. Aizawa juga masih terus memastikan Bakugo agar diselamatkan, karena Aizawa harus menjadikan Bakugo tetap hidup agar Bakugo menjadi number one hero. Di saat yang bersamaan, dari reruntuhan gedung sekolah Yua yang sudah hancur, kini bangkitlah Sun Eater dan Nejire yang setelah sebelumnya dibuat terhempas oleh Shigaraki, di mana Sun Eater kini berharap agar saat mereka lulus nanti, maka mereka harus lulus dengan upacara kelulusan yang layak. Buset, ini dead flag banget. Kemudian permohonan Sun Eater tadi disetujui oleh Nejire, tapi tetap saja Sun Eater masih ragu akan kekuatannya sendiri. Tiba-tiba muncullah Mirio yang membuat semangat Sun Eater terbakar, di mana Mirio berkata bahwa meskipun nantinya gagal, setidaknya mereka dapat mengamankan semua orang sampai Deku datang ke sekolah Yue. Chapter 359 ditutup dengan kemunculan formasi lengkap Big Three Yue, yakni Mirio sebagai Lemillion, Nejire sebagai Nejire sendiri, dan Tamaki sebagai Sun Eater. Dan chapter 359 pun selesai. Chapter yang cukup membuat terkejut banyak fans, karena kini Mirio Togata atau Lemillion akhirnya dimunculkan kembali. Bukan hanya itu, mereka bertiga kini membentuk formasi lengkap, tanda bahwa mereka si Big Three ini bakal melakukan perlawanan terhadap Shigaraki. So, tentunya akan ada konten detail, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.